Halo Sobat Trader, kembali lagi bersama saya Yosef di channel Putra Desa 72. Oke, sebelum gua trading malam ini, jadi gua mau bahas beberapa komentar yang mempertanyakan ya bahwa Bang, kok lu berani banget sih upload video binary option sedangkan sekarang lagi panas-panasnya ya. Gua berani karena gua tidak merugikan orang lain ya. Dan di video-video gua selalu gua ucapkan bahwa gua bukan mentor atau afiliator yang mengajak kalian untuk terjun ke dunia trading ya. Ingat guys. Jadi gua di sini hanya mendokumentasikan perjalanan trading gua pribadi ya. Nah, dan gue selalu ingatkan juga gitu kan, jangan sampai kalian tergiur dengan apa yang gue lakukan ya, karena belum tentu gua bisa kalian bisa gitu kan ya, dan berikut pun juga sebaliknya gitu kan, misalkan kalian dagang bakso ramai ya, terus gua ikut-ikutan kalian dagang bakso, terus gua nggak ramai, kok dia bisa ramai kok gua enggak. Nah, gua nggak gitu guys gitu kan. Jadi gua di sini kasih tahu kepada kalian ya, jangan pernah meniru apa yang gua lakukan gitu kan. Kenapa gua masih bertahan di dalam dunia trading ya, karena menurut gua memang tidak merugikan gua pribadi gitu ya. Dikit demi dikit ya lumayan lah buat buat keseharian gua gitu ya, buat uang lebih gua gitu kan. Nah, jadi gua masih bertahan gitu di dunia trading ini. Sebenarnya gua tuh udah terjun lama di dunia trading ya, walaupun gua pernah mengalami kerugian juga gitu, tapi gua awal terjun ke dunia trading bukan berdasarkan dari afiliator ya, melainkan gua mengenal dunia trading itu karena temen gue sering main binary option. Nah, hingga pada akhirnya gue coba-coba gitu kan. Awalnya tuh gue coba-coba main binary option menggunakan link langsung dari Quotek-nya, karena gue sendiri yang langsung ketik www.quotek.com gitu kan ya. Nah, jadi gue nggak, dan dia pun juga, temen gue pun juga sama, nggak ikut referral siapapun gitu kan ya. Nah, setelah itu gua udah daftar, udah bikin link gitu kan ya, terus eh, pertama deposit itu gua dikasih sama temen gua gitu kan ya. Pertama deposit gua dikasih deposit sama temen gua, jadi nggak gua deposit sendiri. Nah, pertama tuh dia ngasih 200.000 ya, diisiin sama temen gua. Terus gua mainin karena gua nggak tahu sistemnya kayak gimana. Semalaman itu guys, gua nggak berhenti main terus ya. Nah, sebenarnya mah nggak gitu gitu kan ya caranya tuh. Kok gua sampai nggak kemana-mana semalaman buka itu. Gua tradingnya kadang di HP, kadang di laptop. Jadi gimana lagi moodnya aja gitu kan ya. Nah, pokoknya semalaman itu gua nggak berhenti, terus aja ya main atas bawah atas bawah atas bawah. Nah, sebenarnya tuh nggak gitu konsepnya gitu kan ya. Nah, setelah gua pelajari, setelah gua teliti gitu kan ya, banyak pembelajaran dari Google gitu kan ya. Terus gua lihat-lihat dari channel YouTube yang lain gitu kan ya. Wah, ternyata yang mereka posting tuh hanyalah sebuah profitnya saja gitu kan ya. Yang gua lihat pun juga hanyalah profitnya saja gitu kan. Nah, di situ gua dari pertama trading tuh memang mendapatkan profit dulu guys ya. Itu temen gua yang isiin. Nah, jadi walaupun rugi kan gua nggak ngerasa rugi gitu kan, karena uangnya diisiin sama teman gitu kan. Nah, udah gitu gua pelajarin dari YouTube. Nah, itu udah profit sampai 800.000 loh dari 200.000 ya semalaman itu. Nggak gua WD guys, besoknya gua main lagi, profit lagi sampai ke 1,5 juta gitu ya. Nah, itu sampai gua nggak kemana-mana guys, main terus ya, saldonya terus sampai ke 1,800.000. Nah, di situ gua mau berhenti sampai 2 juta, mau di WD niatnya gitu guys awalnya. Setelah 1,950.000, tinggal sedikit lagi, pokoknya kurang 20 atau 30.000, di situ gua mengalami loss drastis guys ya. Jadi yang tadinya gua mau ngelurusin sampai 2 juta gitu kan, itu habis semua. Gua kompennya pun cara asal-asalan barbar gitu kan, nggak, pada akhirnya rugi semua ya, nggak tersisa nol itu guys.
Nah di situ besoknya gue deposit lagi dengan uang pribadi gue sendiri gitu kan ya. Nah di situ gue profit lagi guys, sampai 200.000 bisa jadi 2 juta karena mainnya nggak berhenti guys. Ya bayangin dari pagi hampir ketemu pagi lagi ya. Nah jadi gue membaca orang bisa lost door ratusan miliar, ratusan juta, apakah kayak gitu cara mainnya gitu kan ya, yang pernah gua alamin gitu kan ya. Jadi gua sering berpikir kok orang sekarang banyak lost door ratusan miliar, ratusan juta gitu kan ya, apalagi yang puluhan juta ya, udah ribuan orang mungkin ya. Apa karena seperti itu cara mainnya gitu kan. Soalnya setelah gua merubah konsep gua yang tadinya kayak gitu gitu kan ya. Nah dari mana gua mengenal konsep seperti itu? Nah sama gue seperti kalian pernah masuk ke grup afiliasi gitu kan ya, yang jelas dia seorang youtuber juga tapi gue nggak gue sebutin ya. Terus gue masuk ke afiliasi tersebut ya, gue ambil konsepnya guys. Jadi apa yang dia konsepin tuh ya gue pakai aja konsepnya. Nah cuman linknya tetap gue pakai yang pribadi gua gitu kan. Jadi gua kan daftar ke afiliasi mereka tuh harus deposit dulu gitu. Gua tetap deposit tapi gua tarik lagi uangnya gitu kan. Yang penting gua masuk dulu grupnya gitu kan. Nah, udah masuk ke dalam grupnya, gua tarik lagi uangnya. Nah, karena tahu di situ dia gua tarik lagi uangnya, hingga padanya si afiliatornya ini kurang respon guys ke gua. Jadi gua nanya apa-apa tuh eh, telat ngebalesnya tuh gitu kan ya, kadang nggak dijawab karena dia tahu uangnya gua tarik lagi gitu kan. Nah ketika kita masuk ke dalam afiliasi mereka, saldo kita ya, perjalanan trading kita mereka tahu guys, jadi terdaftar misalkan saldo gua nih ID-nya sekian sekian, sisanya misalkan 500.000. Nah dia tahu, terus gua tradingin lossnya sekian, dia tahu gitu. Jadi si afiliatornya tahu karena gua udah mempelajari manajemen, bukan manajemennya, udah mempelajari gimana sih si afiliator itu mendapatkan keuntungannya gitu kan. Nah di video sebelumnya gua udah jelaskan ke kalian gitu kan. Nah awalnya gua tahu afiliator karena ada orang guys di dalam grup tersebut eh, yang ngasih tahu ke gua gitu kan, bang lu kok profit terus katanya. Ntar dia ngechat pribadi ya, lewat telegram ngechat pribadi, afiliatornya rugi dong katanya gitu kan. Terus terus kenapa gitu. Nah dia tuh menjelaskan ke saya tuh, jadi dia tuh awalnya mentor, bukan mentor ya, afiliator dari apa, broker Olimtrade, dia tuh asalnya gitu. Nah terus gua tanya-tanya, terus kalau gua mau jadi afiliator gimana, gua bilang. Nah kalau Kotek gua nggak tahu, kalau Olimtrade dia ngasih tahu. Nah udah gitu gua cari informasi lagi ya di internet, gua email si broker Koteknya, dia ngasih link afiliasi gitu kan ya. Nah terus gua coba, gua eh, bikin akun gitu kan, gue jadikan sebagai member gue pribadi, tapi itu masih akun gue sendiri ya. Ada di video berikut sebelumnya ya, gue udah pernah upload tentang penghasilan afiliasi. Nah di situ gue udah coba-coba, oh ternyata begini guys. Nah di situ gue udah tahu masalah afiliasi ya, udah gue tetap trading tapi memang gue berjalan dengan sendirinya gitu, nggak. Jadi gue nggak mengajak kalian untuk terjun ke dunia trading, dan gue pun juga membangun channel ini ya baru banget gitu kan, baru banget. Emang kok nggak dari dulu gitu gue buat buat channel. Nah satu guys, gue tuh orangnya nggak pedean gitu kan, depan kamera tuh gue nggak pedean. Karena sekarang awalnya juga gue masih agak gugupnya, kalau sekarang ya udahlah mau gimana lagi ya, gua udah terbiasa di depan kamera ya, jadi gua udah ngerasa pede ya gua. Dan skill gua pun di dalam trading binary option mungkin udah merasa bisa mengimbangi ya untuk diri gua pribadi gitu kan ya.
Jadi dalam dunia binary option itu bisa disebut tebak-tebakan, bisa juga dianalisa. Karena apa guys? Analisa kita tuh memang sekitar 70%-an lah menurut gua ya, bisa masuk ya. Sebenarnya kalau kita benar-benar paham gitu kan. Kalau yang benar paham banget misalkan sampai 80%, tapi gua nggak mungkin gitu. Skill gua tuh, jadi gua udah bisa menilai skill gua pribadi ya di dalam binary option sekitar 70 sampai 75% gitu kan. Nah, kenapa gua bilang seperti itu? Karena yang gua hasilin rasanya seperti itu gitu ya. Jadi gue ngambil keuntungan sehari 50.000, 100.000 ya itu eh, terasa lah gitu, ada buat kalau menurut gue pribadi gitu kan. Tapi kalau orang yang sampai loss puluhan juta, ratusan juta itu gue nggak tahu karena gue belum pernah, jujur gue belum pernah main sampai punya saldo 100 juta, puluhan juta gitu kan, nggak pernah. Saldo gue paling besar itu ya 500.000 ya, 500.000 walaupun ada lebihnya itu berarti profitnya gitu kan, paling 200.000 gitu kan. Jadi walaupun loss ya nggak terlalu besar gitu kan ya. Nah tapi misalkan gini guys, gua hari ini deposit 500.000 ya, terus ambil take profitnya berapa idealnya ya, 5.000 rupiah harusnya. Tapi karena gua pede bisa 50.000 ya, gua targetin 50.000 dari itu gitu kan. Nah seminggu sekali gua tarik, kadang sebulan sekali ya gua tarik gitu. Jadi kita kembali lagi ke skill kita masing-masing guys gitu kan. Apakah ini penipuan dalam dunia trading binary option? Kalau menurut gua ya, yang penipuan itu bukan binary optionnya ya, karena binary optionnya dia tuh ada trading view yang mengawasi. Jadi marketnya yang di binary option ini memang sama dengan trading view gitu kan. Gua sering pantau, walaupun guys jujur ini gua sering mendapatkan perbedaan candle dengan binary option dengan trading view ya. Tapi itu jarang sekali terjadi ya. Jadi seminggu tuh adalah satu kali dua kali mah yang memang benar-benar beda, dan itu pun juga ke-record sama gua gitu kan. Jadi analisa gua udah benar hingga pada akhirnya kok malah misalkan gua analisa gua turun, kok dia malah naik gitu kan. Nah, terus naiknya tuh yang apa ya, yang berlebihan gitu lah, nggak masuk ke analisa. Itu gue langsung cek di TradingView, ternyata berbeda. Dan gue juga pernah menemukan candle yang putus ya, maksudnya tuh putus tuh di sini merah merah merah, nah ini hilang, terus ternyata dicek di TradingView dia turun banget dan ke belakangnya beda, setelah beberapa menit beda dia sama lagi ke sana. Nah jadi kecurangan broker tuh adalah untuk 5 menit 3 menit mah ada gitu, cuman nggak tiap hari gitu ya. Itu gua terima aja walaupun gua punya bukti kecurangan broker. Mau ngelapor kemana guys, bahwa ini ilegal ya, ilegal ini guys ya. Jadi gua mau laporin ke Quoteknya langsung pun juga nggak bakalan direspon. Gua mau laporin ke TradingView-nya juga tetap siapa gitu kan, karena ini ilegal gitu kan. Jadi nah, dengan ilegal ini kok gua masih bertahan gitu kan main trading. Ya selagi menguntungkan buat gua gitu kan, kenapa enggak gitu kan. Nah, ingat gua bertrading ya nggak mengajak kalian, nggak punya link afiliasi. Jadi tidak ada yang dirugikan guys. Walaupun rugi ya rugi gua pribadi gitu kan. Ingat, bukan gua mengajarin kalian untuk trading, enggak. Cuman gua mendokumentasikan perjalanan trading gua pribadi. Jadi seperti itulah agak ya guys. Jadi jangan pernah kalian tiru. Nah, karena gue gini, lihat terkadang ada permainan candle yang misleading gitu kan. Nah, itu kenapa? Nah, itu memang kecurangan broker guys gitu. Jadi candle yang tadinya harus naik dia buat turun dulu 1 detik atau 2 detik terus naik lagi. Nah, itu memang kecurangan broker. Soalnya kalau di TradingView nggak gitu kan ya. Tapi pas begitu kita dicek di TradingView sama, karena mereka cuma 1-2 detik aja, 1 detik atau 2 detik turun dulu atau naik, naik dulu atau turun. Hingga pada akhirnya ya sama, sambil minum ya guys. Jadi
itulah kenapa gue masih bertahan di dunia trading. Kalau dibilang judi ya, dibilang judi memang bisa dibilang judi ya, kalau kita memang tidak mengenal analisa. Apakah bisa dianalisa? Ya menurut orang yang bisa, menurut orang yang nggak bisa, ya nggak bisa gitu kan. Menurut orang yang nggak bisa, pasti dia bilangnya judi. Menurut orang yang bisa, dia bilang trading. Jadi kalau untuk investasi, kalau menurut gue sih nggak bisa. Kalau masalah dijadikan sebagai investasi nggak bisa guys. Menurut gue trader gitu kan ya, gue bukan afiliator, bukan mentor juga ya, menurut gue gitu ya. Jadi apa yang gue rasakan gitu ya, untuk investasi nggak bisa. Karena apa? Karena gue juga terkadang mengalami loss gitu kan. Nggak nggak semulus yang kalian lihat gitu kan ya. Kalau di YouTube yang di trading ini gue kalau loss mau gue upload, profit pun juga gue upload gitu kan. Nah ini kan ada saldo beberapa ya punya gue eh, sisa itu ya. Jadi gue walaupun loss ya nggak apa-apa lah gitu kan. eh, yang penting, tapi kan ini udah profit. Yang penting gue cut loss di saldo awal 500.000 gitu kan ya. Jadi gue bertrading bukan mau mengajarkan kalian, tetapi ya gue tetap mendokumentasikan perjalanan trading gue pribadi ya guys. Ya ingat itu selalu, jangan sampai kalian komen menuduh gue bahwa gue afiliator. Ya mau kalian tuduh silakan gitu kan, mau kalian bongkar-bongkar juga silakan. Kalau memang kalian punya bukti nih ya bahwa gue afiliator gitu kan ya. Dan mungkin korban lost doll-nya pun pasti angkat bicara lah di sini gitu kan, kalau memang ada korban lost doll gitu kan. Karena gue mah memang dari pertama trading bukan berdasarkan dari afiliator, jadi gue bingung juga gitu pada saat gue dirugikan mau mengadu ke siapa gitu kan. Karena gue langsung ke brokernya gitu kan ya. Sedangkan di makin sini afiliator makin berkeliaran guys, ke TikTok kan ya, banyak like yang like gitu kan. Terus di YouTube apalagi gitu kan ya. Nah mereka yang mempunyai link afiliasi, nah itu berarti afiliator gitu kan ya. Nah terus apa sih perbedaannya afiliator dengan trader? Kalau afiliator dia postingnya yang misalkan 1 juta 100.000 jadi 1 juta dalam sekian detik. Itu gimana gitu, nggak mungkin. Terkecuali kayak gua mainnya dulu dari pagi ketemu pagi terus nggak berhenti, nggak makan nggak tidur gitu kan. Nah terkecuali kayak gitu. Cuman itu bukan trading gitu kan. Jadi gua belum mengenal trading ya seperti itu mainnya guys. Jadi dari pagi ketemu terus aja gini, kok nggak los gitu kan ya. Nah karena nggak los, jadi gue nggak berhenti gitu kan. Jadi gue berhenti kalau habis semua saldonya gitu kan. Nah kayak gitu guys gitu. Jadi trading tuh nggak seperti itu ternyata setelah gue masuk ke grup. Cuman gue ambil sisi baiknya, sisi buruknya ada aja. Cuman nggak gue bawa gitu kan ya. Nah setelah itu karena gue tarik lagi saldonya, si ininya nggak respon ya. Gue udah, tapi gue nggak keluar dari grup itu. Gue nggak terlalu aktif lagi di grup kan. Terus gue banyak belajar lagi dari Google kan ya, jenis candle. Dan di aplikasinya Play Store pun juga ada jenis-jenis candle apa, gue download, gue baca gitu kan. Nah terus di belajarnya dari mana lagi? Dari YouTube memang gue pelajari. Dari beberapa YouTuber gue pelajari trik candlenya seperti apa. Setelah itu gue terapkan ke diri gue sendiri gitu kan ya, main santai, nggak ingin cepat kaya. Karena tidak ada orang yang bakalan kaya dari dunia trading terkecuali jadi afiliator guys. Nah itu yang bakalan kaya. Nah gue terjun ke dunia trading bukan ingin kaya guys gitu kan, tapi gue mencari uang lebih gitu kan. Misalkan gini, saldo gue 500.000, untung 20.000 ya, misalkan cuman berapa kali klik itu gue udah akhiri stop lumayan gitu kan. Jadi cara trading gue seperti itu gitu kan ya. Kalau cara trading kalian nggak tahu gimana gitu kan. Gue nggak paham yang sampai loss do ratusan juta, open posisinya berapa gitu kan. Mungkin open posisinya jutaan gitu kan. Karena
kalau gua kan saldonya misalkan 1 juta, open posisinya 50.000 paling besar gitu kan ya. Terus kalau kompensasi ya 100.000 gitu kan. Tapi kompensasinya tuh kan gua paling maksimal K3 gitu. Kalau K3K masuk, udah kita stop gitu kan. Intinya guys, kembali lagi emosi ya. Kenapa ada di dunia trading pelajaran fundamental yang harus dipelajari. Nah, sebelum kalian terjun ke dunia trading, kalian pelajari dulu fundamental untuk mengasah mental kita gitu kan ya, hawa nafsu kita gitu kan. Jadi tidak ingin cepat kaya. Nah, jadi seperti itulah guys ya. Nah, mungkin nanti gua upload lagi video trading gua. Terus gua juga punya beberapa video bahwa kecurangan broker yang berbeda dengan trading view ya. Itu nanti gua bakalan upload juga. Cuman untuk saat ini ya sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat ya buat kalian para korban lost doll. Stop bertrading ya kalau kalian memang tidak mampu. Jangan memaksakan, jangan tergiur oleh para live streamer di TikTok ya, ingat kalian ya. Nah, kenapa gue nggak berhenti? Ya karena gue merasa tidak ada yang dirugikan gitu. Nah, itu aja, cukup sekian dan terima kasih. Salam profit semuanya. Stop trading guys.